Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Hairullah. Pengertian sumber ajaran Islam. Islam merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu salama, berarti selamat, damai dan sentosa. Asal kata itu dibentuk dari kata aslama, islaman, yuslimu, yang artinya memelihara dalam keadaan sentosa, yang artinya juga menyerahkan diri, patuh, dan taat. Untuk itu, secara antropologis, kata Islam telah tergambarkan kodrat manusia sebagai makhluk yang patuh dan tunduk pada Tuhan. Secara istilah, Islam adalah nama bagi agama di mana yang ajarannya merupakan wahyu Tuhan melalui Rasul kepada manusia. Lebih tegasnya lagi, Islam merupakan ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Tuhan kepada seseorang melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul. Pada hakikatnya, Islam mengajak kepada ajaran-ajaran yang tidak hanya dari satu segi, akan tetapi tentang segala segi dari kehidupan manusia. Selanjutnya adalah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah sumber hukum Islam yang paling utama. Semua hukum Islam harus merujuk terlebih dahulu kepada Al-Quran, karena isi Al-Quran merupakan firman Allah yang sudah pasti kebenaran di dalamnya dan sudah terbukti bermanfaat jika diamalkan. Selanjutnya pembahasannya. Al-Quran merupakan firman Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Membacanya mengandung ibadah dan bersifat sebagai mukjizat. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad kurang lebih selama 23 tahun. Ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah ayat ke-1 sampai ayat ke-5 surat Al-Alaq. Selanjutnya adalah keutamaan dan keistimewaan Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran adalah pedoman hidup. Maksudnya Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Kedua, Al-Quran tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya itu Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Yang ketiga adalah membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran mendapatkan pahala. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia, sehingga umat manusia seharusnya mengkaji, memahami, dan menghayati sekaligus mengamalkannya dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya adalah keutamaan mempelajari Al-Quran. Saat mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, seseorang akan mendapatkan nilai pahala yang tinggi. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah pengertian as-sunnah. As-sunnah adalah penafsiran terhadap ajaran Al-Quran. Ia merupakan implementasi realistis serta ideal dalam Islam. Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah merupakan pengejawantahan Al-Quran dalam sebuah ajaran Islam. Selanjutnya adalah pembagian as-sunnah, yaitu ada sunnah qauliyah, yaitu berupa perkataan Nabi. Selanjutnya ada sunnah fi'liyah, yaitu dari perbuatan Nabi. Selanjutnya ada sunnah tarkiyah, yaitu berupa hal yang ditinggalkan Nabi. Selanjutnya sunnah hammiyah, yaitu berupa keinginan atau kehendak Nabi yang kuat yang belum dilaksanakan. Selanjutnya adalah kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sunnah adalah sumber hukum Islam atau pedoman hidup kaum muslimin. Yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa sunnah juga merupakan sumber hukum Islam. Bagi mereka yang menolak kebenaran sunnah sebagai sumber hukum Islam, bukan saja memperoleh dosa, tapi juga murtad hukumnya.
Ayat-ayat Al-Quran sendiri telah cukup menjadi alasan yang pasti tentang kebenaran al-hadis. Selanjutnya adalah fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama itu memperkuat hukum dalam Al-Quran. Maksudnya segala jenis hukum, syariat, dan hal-hal yang menyangkut muamalah kehidupan semuanya telah ditulis dalam Al-Quran secara sempurna. Seperti halnya hukum sholat, puasa, zakat, larangan melakukan riba, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Nah, keberadaan as-sunnah di sini memperkuat hukum-hukum yang telah disebutkan Al-Quran. Yang kedua itu menjelaskan atau merinci isi Al-Quran. Maksudnya as-sunnah juga berperan untuk menjelaskan atau merinci atau menspesifikan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya saja Al-Quran menuliskan kewajiban untuk berhaji bagi umat yang mampu, maka as-sunnah memperjelas tata cara manasik haji yang benar sesuai ajaran Rasulullah SAW. Selanjutnya itu yang ketiga, menetapkan hukum baru yang tidak dimuat dalam Al-Quran. Maksudnya ada kalanya as-sunnah menetapkan hukum baru di mana hukum tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran. Contohnya, perihal larangan mengenakan kain sutra dan cincin emas bagi laki-laki. Selanjutnya itu fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi bisa dikatakan ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Selanjutnya fungsi ijtihad dan kedudukannya. Pertama, fungsi. Fungsi ijtihad ialah untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, kedudukan. Ijtihad menempati kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis.